Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang prospektus final, yaitu IPO perusahaan PT Ancala Logistik Indonesia Tbk atau bisa disingkat kode emiten yaitu ALI. Bergerak jasa pengangkutan laut dan transshipment serta intermediate stockpile. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan ini. Perusahaan didirikan pada bulan Juli tahun 2019. Perusahaan dan perusahaan anak bergerak di bidang jasa pengangkutan laut, transshipment, dan intermediate stockpile ISP untuk tambang batubara. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, perusahaan memiliki visi yaitu menjadi penyedia layanan terdepan dari awal hingga akhir untuk logistik dan jasa pertambangan yang mencakup transportasi, transshipment, dan jasa lainnya mulai dari eksplorasi dan produksi hingga ke konsumen akhir. Memberikan solusi yang aman, efisien, andal kepada pelanggan, serta mencegah keberlanjutan pertumbuhan nilai bagi pemegang saham. Untuk mencapai visi tersebut, perusahaan memiliki misi sebagai berikut: menyediakan jasa logistik dan solusi pertambangan yang unggul kepada pelanggan termasuk transportasi, transshipment, dan jasa pertambangan dengan tetap menjaga komitmen terhadap keselamatan, perlindungan lingkungan hidup, dan nilai bagi seluruh pemangku kepentingannya. Untuk alamat emiten ini yaitu di Bakri Tower lantai 15 Komplek Rasuna Epic Storm, Jalan HL Rasuna Said, Kelurahan Karet, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12940. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.acalogistik.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini adalah ini pengangkutan batubara ya teman-teman, pengiriman itu. Nah, dan juga ini perusahaannya Bakri ya teman-teman itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini. Nah, kalau kita lihat sih dia mengambil harga di 272 ya. Oke, kita lihat dulu. Jumlah saham ditawarkan adalah 3,1 miliar lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga penawaran yaitu 272 untuk harga finalnya. Jadi untuk dana dipoles kita 860 miliar. Penawaran awalnya di tanggal 17 Januari sampai 24 Januari tahun 2024. Untuk penawaran umum di tanggal 1 Februari sampai 5 Februari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di tanggal 5 Februari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 7 Februari tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu KI, Cipdana Sekuritas Asia, lalu IP, Samuel Sekuritas Indonesia. Masuk ke papan utama. Nah, jadi kita sudah tahu ya teman-temannya. Jadi untuk harga penawarannya itu diambil 272 dan dana dipoles kita 860 miliar. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana ini. Yang pertama, sebesar 75% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan anak yaitu MCT, di mana dana tersebut akan digunakan oleh MCT untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok utang MCT kepada OCP Asiapan 4 PTE Limited, OCP Asia Pan 5 PTE Limited. Yang kedua, sekitar 20,64% akan digunakan untuk belanja modal guna menunjang kegiatan usaha utama perusahaan, yaitu untuk pembelian tongkang sungai. Yang ketiga, sisanya akan digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja dalam rangka menunjang kegiatan operasional perusahaan antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan bakar, pembayaran jasa operator kapal, pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa operator alat berat dan lainnya. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Nah, sebelum IPO nilai nominalnya yaitu 5 per saham teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat sih ada PT Andika Niaga, ada Solmed, ada PT Borneo, Nalintar, terus Aninda. Nah, lalu ada masyarakat. Nah, ini kan Bakri ya teman-temannya. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, lalu total modal ditetapkan dari stok penuh ada sekitar 15,8 miliar. Nah, itu jumlah sahamnya teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, kita masuk ke pembatasan atau saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum ini. Nah, kalau kita lihat sih dia ada menerbitkan jumlah saham baru ya teman-teman. Nah, kita langsung saja kita lihat atas transaksi tersebut, maka berdasarkan surat pernyataan tanggal 30 Oktober tahun 2023 dari BLI, Nalingkat, dan Anindata
menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 bulan sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perusahaan BLI, Nalingtat, terus juga Aninta tidak akan menjual maupun mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK Nomor 25 Tahun 2017. Berdasarkan surat pernyataan tanggal 30 Oktober tahun 2023, Abu Rizal Bakri dan Nalingtat selaku pihak pengendali perusahaan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali perusahaan sampai dengan 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Itu dia. Nah, jadi ini nggak boleh nama itu jualannya teman-temannya mereka ya. Nah, itu. Dan juga ada saham baru dia itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke skema kepemilikan perusahaan ini. Nah, PT Garaha Andika Niaga ya paling banyak yang 41%, ternyata ada Pak Abdulliza Bakri itu. Nah, lalu ada Aninda Nyonya Bakri itu. Nah, lalu sisanya seperti ini teman-temannya untuk susunannya: Solmed Capital PT Ltd, lalu ada PT Borneo Logistik Indonesia. Nah, ini dia susunannya teman-teman itu. Nah, jadi begini bentuknya. Nah, ini juga ada anak usahanya juga teman-teman itu. Pihak pengendali dari perusahaan adalah Abu Liza Bakri dan Nalingkat, yang mana Abu Liza Bakri dan Nalingkat tergabung dalam kelompok organisasi yang membuat rencana kesepakatan atas keputusan untuk bekerjasama mencapai tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dengan Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2018, di mana yang pertama Abu Liza Bakri melalui PT Garaha Andika Niaga dan yang kedua Nalingtat Amanta Lathot melalui Solmed Capital PTE Ltd. Itu dia teman-teman. Nah, jadi pengendalinya teman-teman, mereka berdua itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke 8 posisi keuangan untuk saham ini ya teman-temannya. Nah, kita lihat dulu untuk total asetnya. Ini dalam ribuan rupiah. Di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan. Di tahun 2022 nyata meningkat juga. Di tahun 2023 nyata meningkat untuk asetnya itu. Untuk total utangnya kalau kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat, di tahun 2022 meningkat juga, lalu di tahun 2023 meningkat. Nah, jadi dari tahun ke tahun nyata utangnya ini meningkat itu. Nah, kita lihat untuk total ekuitasnya. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan. Di tahun 2022 meningkat juga, dan di tahun 2023 meningkat juga. Jadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jadi untuk total aset, liabilitas, dan ekuitas semuanya itu dari tahun-tahun mengalami peningkatan. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Kita lihat ya teman-teman. Nah, ini dinyatakan dalam ribuan rupiah. Kita lihat di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan. Di tahun 2022 meningkat lagi. Nah, coba kita lihat untuk pendapatannya di tahun 2022 ke tahun 2023 jika di bulan Agustus nyata mengalami peningkatan hampir 100% ya teman-teman itu. Oke, kita lihat untuk nama tuh laba rugi netonya ya. Untuk di tahun 2020 kalau kita nyata mengalami kerugian dia ya. Tapi di tahun 2021 dia meningkat ya teman-temannya. Jadi nggak rugi lagi. Nah, lalu di tahun 2022 dia menurun untuk nama tuh laba ruginya. Nah, coba kita lihat di tahun 2022 ke tahun 2023 sampai di bulan Agustus ya. Ternyata dia mengalami peningkatan di bulan Agustus di tahun 2023 ini teman-teman, itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke rasionya teman-teman untuk pertumbuhannya berapa persen. Mari kita lihat di tahun 2020 tidak dicantumkan. Di tahun 2021 kalau kita lumayan juga ya pendapatannya teman-temannya, tapi di tahun 2021 meningkatnya itu sangat drastis. Nah, lalu kalau kita untuk nama itu laba rugi brutonya ternyata meningkat ya teman-temannya di tahun 2023 itu. Meskipun di tahun 2023 itu agak sedikit dia menurun ya teman-teman itu. Nah, jadi kita lihat ya untuk total asetnya juga mengalami peningkatan, untuk utangnya juga meningkat, dan juga total ekuitasnya meningkat. Itu dia. Kebijakan dividen. Nah, kita langsung saja ya teman-temannya. Penetapan jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham jika ada akan bergantung pada faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, hasil operasional, arus kas, dan kondisi keuangan perusahaan, dan rencana pengembangan usaha perusahaan di masa yang akan datang. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, perusahaan berencana untuk membagikan dividen kasnya sebanyak-banyaknya sampai dengan 80% dari tahun laba berjalan, setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2024.
serta menyisihkan untuk belanja modal dan kebutuhan modal kerja. Nah, besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas perusahaan serta prospek usaha, kemudian modal kerja, belanja modal, dan rencana investasi perusahaan di masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat sih lumayan juga ya teman-temannya, mau bagi dividen 80% untuk tahun buku 2024, artinya di tahun 2025 nanti mau bagi dividennya itu. Oke, kita masuk ke policy ALI di tahun 2022 dan di tahun 2023. Untuk harga di 272 ya. Untuk PBP-nya di tahun 2022 yaitu 12,38 kali, di tahun 2023 7,01 kali. Untuk pelnya di tahun 2022 28,35 kali, di tahun 2023 17,27 kali. Untuk BP-nya di tahun 2022 yaitu 21,97, di tahun 2023 38,82. Untuk delnya di tahun 2022 yaitu 304,01%, di tahun 2023 201,99%. Untuk lainnya di tahun 2022 itu 43,67%, untuk di tahun 2023 40,56%. Untuk EPS yaitu di tahun 2022 9,59, untuk di tahun 2023 15,75. Untuk jumlah sahamnya itu 15,8 miliar. Untuk ekuitas di tahun 2022 itu 347 miliar. Untuk di tahun 2023 614 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2022 itu 151 miliar. Untuk di tahun 2023 itu 249 miliar jika disetahunkan. Untuk total hutang yaitu 1 triliun di tahun 2022. Untuk di tahun 2023 itu 1,2 triliun. Untuk market cap di 272 adalah 4,3 triliun. Nah, itu dia teman-teman untuk policy untuk di tahun 2022 dan di tahun 2023 untuk ALI ini. Kalau kita lihat sih untuk PBP-nya di tahun 2023 itu menarik banget ya dibandingkan di tahun 2022. Untuk pelnya juga oke lah. Tapi total hutangnya nih teman-teman yang agak ngeri ya teman-temannya, itu besar banget hutangnya nih dibandingkan ekuitasnya itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat dulu nama itu susunan penjamin emisi efeknya. Nah, kalau kita lihat sih ternyata yang paling banyak pegang adalah PT Cipdana Sekuritas Asia KI. Nah, ini menarik banget ya teman-teman ya. Ternyata KI pegang sekitar 92,92%. Lalu PT Samuel Sekuritas Indonesia yaitu IP nyata pegang 7,08%. Nah, jadi yang banyak adalah KI teman-teman. Sepertinya KI nanti mengendalikan untuk saham ALI ini itu. Oke, kita lanjut lagi ke penjataan terpusat polling alamatnya teman-teman. Ini yang paling penting teman-teman. Kalau kita lihat sih pendanaan umum perusahaan dengan dana dihimpun sebesar 860 miliar termasuk dalam pendanaan umum golongan ketiga. Ini dia ketiga ya teman-teman, karena dananya itu di bawah 1 triliun. Dari jumlah saham yang ditawarkan yaitu sebesar 64 miliar atau sebanyaknya yaitu sekitar 237.387.000 saham. Nah, jadi kita sudah tahu ya teman-teman ya. Nanti untuk di polling alamatnya nanti untuk di pollingnya sekitar 2,3 juta lot teman-teman. Itu yang dibagikan ke retail. Jadi kalau kita sih hanya sebesar 7,5% teman-teman. Dikit banget ya teman-temannya. Dengan batas minimum alokasi untuk penjataan terpusatnya adalah 7,5%. Ini dia teman. Jadi menurut saya sih lumayan menarik juga ya teman-temannya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagi teman-teman yang minat mau pesan untuk saham ALI ini silakan ya teman-temannya. Dimulai di tanggal 1 Februari sampai di tanggal 5 Februari di jam 12 siang untuk penutupannya. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke simpulan. Nah, yang pertama, kinerja perusahaan saham ALI dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan terus dari segi pendapatannya. Yang kedua, tujuan penggunaan dana sedikit menarik untuk modal kerja belanja modal, tapi ada juga dipinjamkan ke anak usahanya buat bayar hutang. Nah, kalau kita lihat tadi untuk bayar hutang ya teman-temannya itu. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham ALI adalah KI dan IP. Secara histori lumayan menarik, sering tutup zona hijau, tapi lihat terakhir untuk kemarin PKTL lock out sebentar lalu turun diguyur. Nah, mari kita lihat dulu untuk terikutnya. Kita lihat untuk di tahun 2018. Kalau kita lihat sih satu kali ala lalu ditutup di zona hijau. Di 2019 nyata hijau saja. Di tahun 2021 nyata A semua. Di tahun 2022 nyata cuma omet 23% itu. Oke, di tahun 2023 nyata 11% semua teman-teman untuk KI ini tuh. Coba kita lihat untuk IP. Nah,
Kalau kita sih UMPP minus, UMU 2 kali ALA, MTEL minus 4% ya. Lalu PGO kuning, NS 6%, awan 4 kali ALA, PKTL 11%, AMN 3%, dan PLOP 13%. Nah, jadi kalau kita lihat sih seperti PKTL bisa ditutup di zona hijau, yaitu 11%. Sempat juga ALA dia teman-teman, tapi ALA-nya itu nggak kuat. Kalau nggak salah sih 5 menit itu dia turun ke bawah deh teman-teman itu. Nah, jadi kemungkinan untuk saham ALI ini geraknya hampir sama seperti PKTL itu. Yang keempat, untuk IPO saham ALI tergolong lumayan agak mahal dikit untuk polisinya. Dan record untuk underwater KI sama IP bagus banget pastinya. Tapi ini sahamnya Bakri ya teman-teman. Perlu diingat, ini sahamnya Bakri. Seperti yang kita ketahui, untuk sahamnya Bakri banyak turun semua, dan PKTL aja tidak bisa pergerakannya naik, hanya sideways saja di sana saja. Tapi kalau kita lihat ya, untuk PKTL kemarin tuh sampai di sideways, nggak menuju ke gocap, nggak menuju ke bawah harga IPO-nya teman-teman. Tetap di sana lah teman-teman. Seperti menarik ya teman-teman ya. Artinya dijagain harganya teman-teman itu. Ya biasa kan kalau saham IPO banyak kan dia menuju ke gocap, ternyata PKTL enggak teman-teman itu. Yang kelima, IPO saham di bulan Februari lumayan ramai, pastinya dana retail akan terbagi. Dan lihat untuk saat ini IPO saham ALI barengan sama IPO UNTD, MPX, dan TOX itu. Keenam, IPO saham ALI lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek IPC aja. Mungkin gerakannya seperti PKTL teman-teman itu. Nah, kalau ALA anggap saja bonus. Misalkan log A ya, lama log A-nya sampai penutupan, itu anggap saja bonus teman-teman, itu dia. Ya harapan kita cuma satu, pengennya cuan terus teman-teman itu. Ya jangan sampai dalam waktu kita tuh rugi, itu aja teman-teman. Ya harapan kita, kalau KI kan pegang banyak ini teman-teman, sekitar tadi itu 92% ya. Semoga saja KI awalnya oke lah seperti dulu teman-teman itu. Ya kita anggap saja KI ini yang paling banyak pegang barangnya teman-teman, anggap saja single. Sedangkan untuk IP ini sedikit barangnya teman-teman itu. Ya mungkin kalau misalkan ada gocekan, saya akan take profit teman-teman itu. Yang penting kita cuan aja. Ya kalau kita seperti PKTL kemarin tuh, dia jatuh nyata nggak bisa naik lagi dia teman, set itu di bawah situ. Nah kemungkinan kalau misalkan ALI ini seperti itu nanti seperti PKTL, taunya opennya log ALA, taunya turun ke bawah, saya akan langsung take profit teman-teman. Yang penting cuan aja, itu dia. Ya mengingat ini sahamnya Bakri ya teman-teman itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham ALI ini. Nah mungkin teman-teman tanya apakah saya akan ikut? Saya akan ikut, tapi saya akan alokasikan juga dananya ke IPO lain juga teman-teman, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.